Aku berdiri tegak di ruang sidang yang penuh dengan orang-orang asing itu, tanganku berkeringat dingin saat mendengar ayahku sendiri mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Saya gugat anak saya karena dia telah menodai nama keluarga dengan hubungan sesama pria, kata ayah dengan suara tegas, tapi kemudian hakim mengetuk palu dan berkata, pengadilan melindungimu dari tekanan hukum ini, anak muda. Hakmu untuk mencintai adalah hak yang tak bisa diganggu-gugat. Kata-kata itu seperti hembusan angin segar di tengah badai yang selama ini mengamuk dalam hidupku. Semuanya dimulai 2 tahun lalu ketika aku, Rama, seorang desainer grafis berusia 28 tahun di sebuah perusahaan iklan di Jakarta, bertemu dengan Dimas di acara Team Building di Bandung. Saat itu kami hanya rekan kerja biasa, dia bagian dari tim kreatif lain, selalu tersenyum ramah dengan mata yang penuh semangat. Kami duduk bersebelahan di bus perjalanan pulang dan obrolan kecil tentang pekerjaan berubah menjadi cerita panjang tentang mimpi masa kecil. Dimas bercerita tentang kampung halamannya di Yogyakarta, tentang bagaimana ia harus meninggalkan keluarga untuk mengejar karir di ibu kota. Dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia mendengarkan ceritaku tentang tekanan ayah yang selalu mengharapkan aku menikah dan melanjutkan bisnis keluarga. Malam itu di hotel, kami berbagi cerita hingga larut, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian dalam kebingungan yang selama ini kusembunyikan. Keesokan harinya di Jakarta, kami mulai sering bertemu di luar kantor. Kopi sore di Cai Kecil dekat Monas, jalan-jalan di Taman Suropati sambil membicarakan ilmu dan buku. Aku tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh, tapi setiap kali Dimas tertawa, hatiku berdegup lebih kencang. Aku mencoba mengabaikannya, mengingatkan diri bahwa di Indonesia seperti ini, pria seperti aku harus menyembunyikan segalanya demi keluarga. Ayahku, seorang pengusaha sukses di Surabaya yang pindah ke Jakarta, selalu menekankan nilai-nilai keluarga tradisional. Ibu lebih lembut, tapi tetap berharap aku segera membawa pulang calon istri. Aku sering berbohong tentang kehidupan pribadiku, mengatakan aku terlalu sibuk bekerja. Tapi dengan Dimas, semuanya terasa alami. Kami mulai bertukar pesan setiap hari, dan suatu malam di apartemenku di Kemang, dia mengaku bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Aku takut, Rama, katanya pelan sambil memegang tanganku. Tapi aku lebih takut kehilangan perasaan ini. Kami memutuskan untuk menjaga rahasia itu, bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti Pantai Ancol saat malam minggu atau gunung di puncak saat akhir pekan. Setiap momen terasa seperti pencurian kebahagiaan kecil di tengah kota yang sibuk. Tapi semakin dekat kami, semakin berat beban di dadaku. Aku mulai bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Apakah aku akan selamanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Di kantor, kami berpura-pura biasa saja, tapi teman-teman mulai curiga. Sari, rekan kerjaku yang paling dekat, suatu hari bertanya langsung, kamu dan Dimas kayaknya dekat banget ya? Aku hanya tertawa gugup dan mengalihkan pembicaraan. Malam itu aku pulang dengan hati gelisah, duduk di balkon apartemen sambil memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Aku tahu suatu saat rahasia ini akan terbongkar, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa badai itu akan datang lebih cepat dari yang kukira, dan bahwa pengadilan yang selama ini kutakuti justru akan menjadi tempat aku menemukan kebebasan. Pagi berikutnya di kantor, Dimas menyapa seperti biasa, tapi matanya penuh kekhawatiran yang sama dengan yang kurasakan. Kami janjian makan siang di warung sate dekat kantor, dan di sana dia bilang, Rama, ayahku telepon semalam. Dia tanya kenapa aku jarang pulang ke Yogyakarta. Aku takut dia curiga. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, berusaha menenangkan meski hatiku sendiri kacau. Kami memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi cinta kami justru semakin kuat. Akhir pekan itu kami pergi ke Bandung lagi, menyewa villa kecil di Lembang. Di sana, di bawah langit berbintang, kami berbicara tentang masa depan.
Dimas ingin suatu hari membuka studio desain sendiri, sementara aku ingin meninggalkan tekanan keluarga dan hidup bebas. Kita bisa bersama, Rama. Meski dunia menentang, katanya sambil memelukku. Kata-kata itu memberi aku kekuatan, tapi juga ketakutan yang lebih dalam. Pulang ke Jakarta, aku mendapat telepon dari ibu. Rama, ayahmu mulai bertanya-tanya tentang hidupmu. Dia bilang kamu terlalu sering keluar malam. Ada apa sebenarnya? Suaraku hampir hilang saat menjawab bohong lagi. Aku tahu kebohongan ini tidak akan bertahan lama. Di kantor, tekanan kerja semakin berat karena proyek besar deadline mendekat. Dimas dan aku harus bekerja sama dalam tim dan sulit sekali menjaga jarak. Suatu sore saat meeting, tangan kami tak sengaja bersentuhan di bawah meja, dan Sari melihatnya. Malam harinya dia mengirim pesan, Rama, kita perlu bicara. Aku bertemu dia di CAE, dan Sari langsung bilang, aku tahu kamu dan Dimas. Aku tidak menghakimi, tapi hati-hati ya. Jakarta ini kecil, gosip cepat menyebar. Kata-katanya membuatku sadar bahwa rahasia kami sudah mulai bocor. Aku pulang dengan hati berat, dan malam itu Dimas datang ke apartemenku. Kami duduk di sofa, saling berpegangan tangan berbicara tentang masa lalu. Dimas bercerita tentang pengalaman masa kecilnya di Yogyakarta, bagaimana ia merasa berbeda sejak kecil dan harus menyembunyikannya dari keluarga besar yang sangat religius. Aku menceritakan tekanan ayah yang selalu membandingkanku dengan saudara sepupu yang sudah menikah dan punya anak. Kita sama-sama berjuang, Rama, katanya. Tapi bersama, kita lebih kuat. Malam itu kami tidur dengan tenang, tapi pagi harinya telepon dari ayah berdering. Rama, pulang ke rumah sekarang. Ada yang harus kita bicarakan. Suaranya dingin dan aku tahu saat itu rahasia kami sudah terbongkar. Aku pergi ke rumah orang tua di kawasan elite Pondok Indah, dan di sana ayah sudah menunggu dengan wajah merah padam. Ibu duduk di sampingnya, mata sembab. Siapa laki-laki itu? Dimas. Tetangga bilang mereka lihat kalian berdua di Ancol. Kamu pikir aku bodoh? Ayah berteriak. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku tersendat. Ibu menangis pelan, kamu anak kami satu-satunya, Rama. Bagaimana dengan masa depanmu? Malam itu aku pulang ke apartemen dengan hati hancur, tapi Dimas sudah menunggu di depan pintu. Kami memeluk lama tanpa kata, dan saat itu aku sadar bahwa perjuangan baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, ayah mengirim surat resmi melalui pengacara. Ancaman gugatan karena kerusakan moral keluarga dan pengaruh buruk terhadap bisnis. Aku terdiam membaca dokumen itu, tangan gemetar. Dimas memegang bahuku, kita hadapi bersama, Rama. Aku tidak akan pergi. Ancaman gugatan itu seperti bom yang meledak pelan-pelan dalam hidupku. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan berat, memeriksa ponsel untuk pesan dari pengacara ayah. Di kantor, gosip mulai beredar. Beberapa rekan menatapku aneh, dan proyekku mulai terganggu karena Okus hilang. Sari tetap setia, sering mengajak makan siang dan mendengarkan keluhanku. Kamu berani, Rama. Banyak yang seperti kamu tapi memilih diam selamanya, katanya suatu hari. Tapi aku merasa lemah. Malam-malam aku sering menangis sendirian di balkon, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus kehilangan keluarga? Dimas selalu ada, meski dia juga menghadapi tekanan dari keluarganya di Yogyakarta. Ibunya menelepon, menangis meminta dia pulang dan menikah. Kami saling menguatkan melalui panggilan video panjang, berbagi cerita kecil tentang hari kami. Suatu akhir pekan kami pergi ke pantai Parangtritis di Yogyakarta secara diam-diam, duduk di pasir sambil memandang ombak. Aku takut kehilanganmu, Dimas, kataku. Dia memelukku erat, kita tidak akan kehilangan apapun yang berharga. Kembali ke Jakarta, situasi semakin buruk.
Ayah mengajukan gugatan resmi ke pengadilan, mengklaim bahwa hubunganku dengan Dimas merusak reputasi bisnis keluarga dan memengaruhi warisan. Pengacara ayah meneleponku menawarkan kesepakatan jika aku kembali normal. Aku menolak. Di kantor, bos memanggilku ke ruangan bertanya apakah ada masalah pribadi yang memengaruhi kerja. Aku bohong lagi, tapi tahu batas kesabaranku hampir habis. Dimas mengusulkan kami bertemu dengan komunitas teman-teman yang senasib di sebuah kai rahasia di Senopati. Di sana aku bertemu dengan beberapa pria yang sudah lama hidup dengan rahasia serupa. Cerita mereka memberi aku harapan, tapi juga membuatku sadar betapa beratnya perjuangan ini di Indonesia. Malam itu di apartemen, aku dan Dimas berdebat kecil. Dia ingin kami kabur ke luar negeri, aku ingin tetap bertahan dan melawan. Kita tidak bisa lari selamanya, kataku. Akhirnya kami memutuskan untuk melawan melalui jalur hukum. Aku mencari pengacara hak asasi manusia yang mau mendampingi. Prosesnya lambat, penuh dokumen dan pertemuan. Sementara itu, ibu diam-diam meneleponku meminta maaf atas sikap ayah. Dia takut kehilangan muka di depan saudara-saudara, katanya. Aku merasa iba, tapi juga marah. Krisis identitas yang selama ini kusembunyikan mulai muncul ke permukaan. Aku mulai membaca buku tentang penerimaan diri, berbicara dengan psikolog secara online. Dimas selalu mendukung, tapi aku tahu dia juga sedang berjuang. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil karena lelah, kami berbaikan dengan pelukan panjang. "Kamu rumahku, Rama," bisiknya. Kata-kata itu memberi kekuatan untuk menghadapi sidang pertama yang semakin dekat. Tekanan masyarakat terasa di mana-mana, dari berita di media tentang kasus serupa hingga komentar tetangga. Tapi di tengah semua itu, persahabatan dengan Sari dan teman-teman baru menjadi jangkar. Aku mulai belajar bahwa tumbuh bukan berarti sempurna, tapi berani menghadapi konsekuensi pilihan. Sidang pertama tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Ruang sidang di Pengadilan Jakarta Selatan penuh dengan suasana tegang. Ayah duduk di bangku penggugat dengan wajah dingin ditemani pengacaranya. Aku duduk bersama Dimas dan pengacaraku, seorang wanita muda bernama Burina yang spesialis kasus hak asasi. "Tenang, Rama. Kita punya argumen kuat," bisik Burina. Hakim membacakan dakwaan dan ayah berbicara panjang lebar tentang bagaimana aku menghancurkan nama baik keluarga dan mempengaruhi adikku yang masih kecil. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku diminta bersaksi dan untuk pertama kalinya di depan umum aku mengakui perasaanku. Saya mencintai Dimas, Bapak Hakim. Bukan pilihan tapi bagian dari diri saya. Suaraku gemetar, tapi aku tidak mundur. Dimas memegang tanganku diam-diam, persidangan berlangsung berhari-hari, penuh dengan saksi dari pihak ayah yang menceritakan gosip dan bukti foto kami bersama. Aku merasa dipermalukan tapi juga semakin yakin. Di luar sidang, media mulai memberitakan kasus ini secara samar, dan tekanan sosial semakin berat. Rekan kerja mulai menjauh, dan ayah mengancam akan memutus hubungan bisnis dengan teman-temanku. Malam-malam aku tidak bisa tidur, sering berjalan mondar-mandir di apartemen. Dimas pindah sementara ke tempatku untuk mendampingi, dan kami sering menghabiskan waktu dengan memasak bersama atau menonton film lama. Itu menjadi momen kecil yang menjaga kewarasanku. Suatu hari, adikku yang berusia 16 tahun datang diam-diam ke apartemen. "Kak, aku tahu semuanya." "Ayah marah besar, tapi aku tetap sayang kakak," katanya sambil menangis. Pelukannya memberi kekuatan baru. Di persidangan berikutnya, Burina menghadirkan saksi ahli tentang hak privasi dan kesehatan mental. Dimas juga bersaksi, menceritakan perjuangannya sendiri. Ayah tampak terguncang mendengar cerita kami, tapi tetap keras kepala. Pengkhianatan datang dari rekan kerja lama yang mengirim bukti chat ke ayah, mungkin karena iri. Aku kecewa, tapi memilih memakan.
Krisis mencapai puncak saat hakim menunda putusan untuk mempertimbangkan bukti baru. Malam itu aku dan Dimas duduk di atap gedung memandang bintang. Apapun hasilnya, aku bangga padamu, Rama, katanya. Aku mulai melihat perubahan dalam diriku. Dulu aku takut menjadi diri sendiri, sekarang aku belajar menerima dan memperjuangkan. Keluarga bukan lagi segalanya jika harus mengorbankan kebahagiaan. Tapi aku masih berharap ayah mengerti suatu hari. Hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak, ibu datang dengan mata sembab, adikku duduk di belakang. Ayah tidak menatapku. Hakim membaca panjang lebar pertimbangan, menyebutkan bahwa di era modern, hak pribadi harus dihormati meski berbeda dengan norma masyarakat. Pengadilan menyatakan gugatan ditolak. Terdakwa dilindungi dari segala tekanan hukum lebih lanjut. Kata-kata itu menggema di telingaku seperti mimpi. Ayah berdiri dengan wajah pucat, keluar tanpa kata. Ibu mendekatiku pelan, memelukku sambil berbisik, makan ayahmu, nak. Dia masih belajar. Dimas memelukku di luar gedung, air mata kami bercampur. Berita menyebar cepat, dan teman-teman komunitas mengirim pesan dukungan. Di kantor, bos memanggilku dan bilang perusahaan mendukungku. Sari tersenyum bangga. Tapi kemenangan ini tidak mudah. Ayah masih menolak bicara denganku selama berminggu-minggu. Aku sering mengunjungi rumah, membawa makanan kesukaannya, tapi dia tetap diam. Dimas dan aku mulai merencanakan masa depan bersama, mungkin membuka usaha kecil. Aku resign dari kantor untuk fokus pada diri sendiri, mengikuti terapi dan bergabung dengan kelompok dukungan. Perjalanan pertumbuhan ini mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan. Persahabatan dengan Sari dan teman baru menjadi keluarga kedua. Dimas selalu di sisi, memberi kekuatan saat aku lemah. Suatu malam, ayah menelepon pertama kali setelah sidang. Rama, kita bicara besok. Pertemuan itu penuh air mata. Ayah mengaku takut kehilangan aku, tapi lambat laun mulai menerima. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi kamu tetap anakku, katanya. Itu bukan penerimaan sempurna, tapi awal yang baik. Aku dan Dimas pindah ke apartemen lebih besar, mulai hidup terbuka tapi tetap hati-hati. Perjalanan ini mengubahku menjadi orang yang lebih kuat, lebih empati terhadap orang lain yang berjuang serupa. Hidup kami perlahan kembali normal, tapi dengan warna baru yang lebih cerah. Aku dan Dimas sering menghabiskan waktu di Kai Aurit, merencanakan proyek bersama. Keluarga mulai mengundang kami ke acara kecil, meski masih canggung. Ibu memasak makanan kesukaan Dimas, ayah diam-diam tersenyum saat melihat kami tertawa. Adikku menjadi pendukung terbesar, sering bertanya tentang cerita kami. Di masyarakat, kami tetap menghadapi pandangan aneh, tapi kami belajar mengabaikannya. Aku mulai aktif di komunitas, berbagi pengalaman untuk membantu yang lain. Pertumbuhan ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih autentik. Suatu hari di pantai Ancol yang sama tempat kami dulu diam-diam bertemu, Dimas berlutut dan bertanya, mau menjalani sisa hidup bersamaku, Rama? Aku menjawab ya dengan air mata bahagia. Kami tidak bisa menikah secara resmi, tapi komitmen kami lebih kuat dari hukum manapun. Keluarga akhirnya hadir di pesta kecil kami, dan ayah bahkan memberikan restu diam-diam. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan kadang keajaiban kecil seperti putusan pengadilan. Aku tidak lagi takut menjadi diri sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar. Tapi pertanyaan tetap menggantung di udara, apakah benar keluarga berhak mengendalikan cinta anaknya meskipun itu sesama jenis, atau justru cinta yang tulus menguji dan memperkuat ikatan kasih sayang sejati? Benar atau salah?